Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Rian. Di sini saya akan menjelaskan tentang gempa. Gempa merupakan getaran yang terjadi akibat perlepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Gempa dapat terjadi karena aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Gempa tektonik terjadi karena pergerakan lempeng, sedangkan gempa vulkanis disebabkan oleh aktivitas magma yang terjadi sebelum erupsi gunung berapi. Makin dekat dengan pusat gempa, getaran tersebut akan semakin kuat. 2. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu itsu berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Jadi tsunami dapat diartikan gelombang atau ombak pelabuhan. Tsunami merupakan gelombang yang didorong oleh pergerakan lapisan batuan, misalnya pengangkatan, penurunan, atau pergeseran lempeng dasar laut. Tsunami tidak hanya terjadi akibat letusan gunung api. Tsunami terjadi karena gempa. Faktor lain penyebab tsunami yaitu adanya longsor tanah baik di daratan maupun di dasar laut. Tsunami yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik yaitu letusan gunung api bawah laut. Perkenalkan, saya Rian Widarsuni dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang erupsi gunung api. Bagaimana terjadinya peristiwa erupsi gunung api? Di dalam lapisan bumi terdapat magma berupa cairan panas yang meletup-letup di dapur magma. Tekanan akibat panas pada magma tersebut sangat tinggi. Akibatnya magma bergerak ke permukaan bumi, kemudian keluar dan terjadi erupsi. Saat terjadi erupsi gunung api, Anda perlu bertindak cepat untuk mengevakuasi penduduk. Mitigasi bencana erupsi gunung api sebagai berikut. Erupsi 1. Mengetahui sistem pengamanan di daerah sekitar dan bagan alur penanganan keadaan darurat. 2. Mewaspadai bahaya erupsi gunung api seperti gempa vulkanik, luncuran lava, awan panas, dan hujan abu. 3. Merencanakan evakuasi dengan mengetahui rute yang aman. 4. Membentuk kelompok atau komunitas bahaya bencana gunung api. 5. Mengetahui nama, alamat, dan nomor telepon keluarga. 6. Menyiapkan perlengkapan darurat seperti makanan, senter, dan obat-obatan. 7. Menghubungi pihak berwenang dalam penanggulangan bencana. 8. Meninggalkan rumah di zona bahaya erupsi gunung api. 9. Mematuhi perintah dari pihak berwenang. Erupsi. Tindakan saat erupsi gunung api sebagai berikut. Mengenakan kacamata dan masker apabila terjadi hujan abu. Mengikuti perintah pengungsian dari pihak berwenang. Menghindari berjalan searah angin dan sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa terjadinya banjir. Banjir terjadi dikarenakan tergenangnya air di suatu daerah luas disebabkan volume air yang meningkat. 2. Faktor penyebab banjir: curah hujan yang tinggi, daerah yang berbentuk cekungan, dan kurangnya pepohonan di daerah tersebut untuk menyerap air saat terjadi banjir. Ketiga, tindakan sebelum banjir: membersihkan sampah di lingkungan, membentuk tim SAR, menyediakan alat komunikasi, dan menyiapkan obat-obatan. Keempat, saat terjadinya banjir, kita harus segera mematikan listrik untuk tidak ada lagi listrik yang mengalir di air dan mengakibatkan korban jiwa. Mengungsi ke daerah-daerah yang aman dari banjir dan mengamankan barang-barang berharga milik kita. Setelah terjadinya banjir, kita membersihkan rumah dari sisa lumpur yang masih menempel di lantai dan di kamar-kamar rumah kita. Kedua, kita harus hati-hati terhadap hewan-hewan buas seperti ular yang sering keluar saat terjadinya banjir. Saya Dewi Sapriyanita, saya akan menjelaskan tentang longsor. Longsor biasanya terjadi di Pulau Jawa, di daerah lereng, dengan kemiringan 60-70% dan memiliki lapisan batu yang tidak stabil. Faktor utama penyebab longsor adalah curah hujan. Jika curah hujan yang cukup tinggi dan berlangsung lama, air masuk ke tanah sehingga menambah bobot tanah.
Selanjutnya tanah membentuk bidang luncur sehingga mudah tergelincir atau longsor. Material yang terbawa berupa batuan, tanah, bahan rombakan, dan lain-lain. Daerah yang memiliki batuan yang tidak stabil rawan mengalami pergerakan tanah dikarenakan faktor gravitasi. Faktor lainnya penyebab longsor adalah jenis tanah residu dan tanah yang mengalami pelapukan. Selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi longsor, yaitu menyelamatkan warga yang tertimpa musibah, membentuk pusat pengendalian atau crisis center, melakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih aman, mendirikan dapur umum, pos kesehatan dan air bersih, melakukan evaluasi, konsultasi, dan penyuluhan. Terakhir, upaya mengurangi terjadinya longsor, menutup retakan pada atas tebing, menanami lahan di lereng dengan pepohonan, memperbaiki tata air yang terletak pada lereng, mewaspadai hujan deras yang berlangsung lama. Nama saya Jana Fezizah, saya akan menjelaskan tentang kekeringan. Kekeringan dapat terjadi ketika musim kemarau tiba karena cadangan air berkurang, akibatnya lahan menjadi kering dan tanaman tidak dapat tumbuh. Selain itu, kekeringan tidak hanya terjadi karena faktor alam, tetapi juga perilaku manusia. Misalnya penggunaan air secara berlebihan dapat menimbulkan kekeringan. Kekeringan dapat terjadi di wilayah Indonesia setiap waktu. Sebelum bencana kekeringan, Anda dapat melakukan tindakan sebagai berikut. A. Sebelum bencana kekeringan. 1. Memanfaatkan air yang tersedia secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menanam pohon di lingkungan sekitar. Yang ketiga, membuat dan memperluas area resapan air dan tidak menutup seluruh permukaan tanah dengan plester atau keramik. Yang keempat, mengutamakan pemanfaatan air untuk kepentingan air baku, untuk air bersih. Yang kelima, memelihara dan melindungi sumber-sumber air di lingkungan sekitar. Yang keenam, membuat waduk dengan menyesuaikan keadaan lingkungan. B. Saat bencana kekeringan. Yang pertama, membuat sumur bor. Yang kedua, menggunakan air bersih yang telah tersedia oleh dinas terkait. Yang ketiga, melakukan upaya gilir giring di bidang pertanian. 7. Angin puting beliung. Angin puting beliung termasuk bencana hidrometeorologi. Mengapa disebut angin puting beliung? Angin puting beliung bergerak memutar spiral dalam kurun waktu 5 hingga 30 menit. Angin ini memiliki kecepatan sekira 60-90 km per jam dan mampu menyapu kawasan sepanjang 5-10 km. Waktu terjadinya angin puting beliung sangat sulit diprediksi. Angin puting beliung terjadi secara tiba-tiba. Penyebab angin ini adalah tingginya tekanan udara dengan skala lokal. Angin puting beliung mampu merusak wilayah yang dilaluinya. Fenomena angin puting beliung sering terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan perlu dilakukan dalam menghadapi bencana angin puting beliung. Anda perlu bertindak, baik sebelum, pada saat, maupun setelah terjadi angin puting beliung. A. Sebelum terjadi angin puting beliung. Tindakan sebelum terjadi angin puting beliung sebagai berikut. Yang pertama, mewaspadai perubahan cuaca. Yang kedua, menyimak siaran radio atau televisi tentang perakiraan cuaca setempat terkini. Yang ketiga, mewaspadai angin puting beliung yang mendekat. Yang keempat, mewaspadai tanda-tanda bahaya sebagai berikut. Langit gelap, awan rendah hitam besar sering bergerak berputar, hujan es, suara keras seperti bunyi kereta api cepat. Yang kelima, bersiap untuk berlindung di bunker atau dalam rumah. B. Saat terjadi angin puting beliung. Yang pertama, apabila merasakan tiupan angin yang sangat kencang yang berbahaya, segera menuju ke tempat perlindungan. Yang kedua, apabila berada di bangunan seperti rumah, perkantoran, sekolah, rumah sakit dan lain-lainnya, segera menuju ke ruangan yang telah dipersiapkan untuk menghadapi tiupan angin di ruangan tembok yang aman dan lantai paling bawah atau basement. Yang ketiga,
apabila sedang berkendara, segera berhenti meninggalkan kendaraan dan mencari tempat perlindungan. Yang keempat, apabila berada di luar ruangan dan jauh dari tempat perlindungan, yang perlu dilakukan adalah bertiarap di tempat rendah seperti saluran air atau lubang sambil melindungi kepala dan leher dengan lengan. Yang kedua, tidak berlindung di bawah jembatan, jalan layang, atau jembatan penyeberangan. Yang ketiga, segera meninggalkan kendaraan untuk mencari tempat perlindungan terdekat. Yang keempat, bersikap hati-hati terhadap benda-benda yang berterbangan karena dapat menimpa dan menyebabkan cedera serius, bahkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Run Mapinur, saya berasal dari 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan kenapa Indonesia merupakan wilayah rawan gempa. Indonesia menjadi wilayah rawan gempa dikarenakan banyaknya lempeng-lempeng tektonik yang berdekatan serta memanjang di sekitar kepulauan Indonesia. Lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik yang bertumbukan antar wilayah Indonesia sehingga dapat menyebabkan terjadinya gempa. Dengan banyaknya lempeng-lempeng tersebut, kita sebagai masyarakat atau warga Indonesia, kita harus lebih berhati-hati agar tidak terkena dampak dari bencana ini. 1. Wilayah rawan tsunami. Indonesia sangat rentan terhadap tsunami. Sebelum terjadi tsunami biasanya didahului dengan kejadian gempa. Setelah terjadi gempa yang bersumber di perairan laut, gelombang laut sangat cepat menghantam daratan. Tercatat wilayah pantai Indonesia terjadi tsunami 19 kali di dalam 100 tahun atau 1 abad. Tsunami dapat terjadi setelah gempa besar di dasar laut. Wilayah rawan tsunami di Indonesia meliputi daerah sepanjang pantai yang menghadap ke lokasi tumbuhan lempeng atau gunung api lepas pantai. Sebagai contoh wilayah rawan Indonesia, wilayah pantai sebagai contohnya wilayah pantai barat Sumatera seperti Aceh dan Sumatera Barat. Wilayah rawan erupsi gunung api. Pada peta wilayah rawan erupsi gunung api terdapat tampak cincin Pasifik. Cincin Pasifik merupakan rangkaian gunung api aktif di dunia. Indonesia juga dilewati jalur pegunungan Mediterania yang memiliki banyak gunung api. Persebaran gunung api di Indonesia sejajar dengan batas tumbukan lempeng tektonik. Wilayah rawan erupsi gunung api di Indonesia tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Trina Bella Putri. Saya akan menjelaskan tentang wilayah rawan longsor. Kondisi alam, pegunungan dan perbukitan yang tersebar menyebabkan wilayah Indonesia menjadi rawan gempa. Daerah-daerah yang menjadi rawan gempa yaitu sepanjang Bukit Barisan, Aceh hingga Lampung, Jawa, bagian tengah sampai bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar wilayah Sulawesi, Kalimantan bagian utara, dan Papua. Bencana longsor dipengaruhi oleh adanya pemukiman di lereng bukit. Setiap tahun terjadi bencana longsor yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian harta benda. Perubahan penggunaan lahan oleh penduduk menyebabkan kerusakan lahan yang dapat memicu terjadinya longsor. Daerah perbukitan sering mengalami longsor. Faktor tersebut adalah kemiringan lereng bukit, curah hujan tinggi, dan rendahnya area tutupan lahan. Yang akan menjelaskan tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD. BNPB merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. BNPB bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dan kedaruratan secara terpadu, melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai sebelum, sesaat, dan sesudah bencana. Pemerintah juga membentuk BPDB yang memiliki tugas yaitu 1.
menetapkan pedoman dan pengarahan tentang penanggulangan, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi, menetapkan standarisasi kebutuhan dan penyelenggaraan berdasarkan undang-undang, menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tentang penanganan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Triwulandari akan menjelaskan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Palang Merah Indonesia atau PMI. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG. BMKG merupakan lembaga pemerintah dan kementerian di Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah pada bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Fungsi BMKG dalam penanggulangan bencana sebagai berikut. 1. Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat. 2. Penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim. 3. Penyampaian laporan saran dan pertimbangan pada bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kemudian, Palang Merah Indonesia atau PMI. Palang Merah Indonesia merupakan lembaga nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan di Indonesia. PMI melakukan penanggulangan bencana melalui 3 fase, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Prinsip PMI dalam penanggulangan bencana sebagai berikut. 1. Darurat, yaitu memberikan bantuan bencana yang diberikan kepada korban bencana. 2. Langsung, yaitu bantuan yang harus diberikan secara langsung oleh tenaga PMI kepada korban bencana. 3. Materi, bantuan yaitu memberi bantuan berupa pangan atau non-pangan dan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistyo Wirayuda dari kelas 11 IPS 3. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebutkan pemerintah bersama masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk saling bersinergi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Setiap anggota masyarakat berhak mendapat perlindungan sosial dan rasa aman dari bencana. Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masyarakat bertanggung jawab memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. A. Pengendalian risiko bencana melalui kegiatan terkait pengenalan dan pengurangan risiko bencana. B. Perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. C. Pengembangan budaya sadar bencana. D. Peningkatan komitmen terhadap masalah penanggulangan bencana. E. Pencegahan kesulitan fisik, non-fisik, dan penanggulangan bencana. Peran serta masyarakat pada saat tanggap darurat dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain. 1. Pencarian dan penyelamatan serta evaluasi korban dan harta benda terdampak bencana. B. Pemenuhan kebutuhan dasar. C. Perlindungan dan pengurusan pengungsian kelompok rentan. Sekian dari saya, terima kasih.